Selamat siang. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai balok, konstruksi balok yang salah satu ujungnya itu terjepit dan ujung yang lain itu bebas. Jenis konstruksi ini biasa disebut balok jepit bebas atau cantilever beam. Di salah satu tumpuan itu terjepit dan tumpuan yang lain itu bebas dan dibebani oleh beban terpusat pada ujung baloknya. Konstruksinya seperti ini. Titik A itu adalah tumpuan jepit, kemudian titik B itu bebas dan dibebani dengan beban P. Jarak antara A sampai B itu adalah L, panjang bentang L. Kemudian asumsi yang kedua yang selalu dipakai dalam perhitungan statika itu adalah berat konstruksi diabaikan. Hal ini yang diingatkan kembali bahwa berat balok AB itu walaupun dia memiliki dimensi, tapi untuk sementara beratnya itu kita anggap sama dengan 0 ya. Sehingga konstruksi jepit itu hanya memikul beban P, tidak memikul berat dari balok AB. Nah, pertama tentu yang kita lakukan adalah menghitung reaksi tumpuan. Cara menghitung reaksi tumpuan untuk konstruksi jepit itu pertama asumsi aja dulu arah reaksinya. Jadi karena dia jepit dia bisa memikul 3 reaksi, yaitu dalam arah vertikal ke atas misalnya, kita namakan vertikal titik A. Kemudian ada momen MA dan tentunya ada gaya horizontal titik A. Dengan menggunakan persamaan keseimbangan, 3 buah reaksi yang bekerja di titik A itu bisa dihitung. Pertama, sigma 1 ya, sigma horizontal sama dengan 0. Tidak ada beban dalam arah horizontal, jadi reaksi horizontal titik A kita bisa langsung tentukan nilainya itu sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, sigma vertikal sama dengan 0. Semua gaya-gaya dalam arah vertikal nilainya sama dengan 0. Kalau ke atas kita beri notasi positif, jadi VA itu ke atas. Ke bawah itu P, negatif, sama dengan 0. Dari sini persamaan ini akan dapat gaya vertikal di titik A nilainya itu sama dengan P. Ya. Kemudian yang ketiga, sigma momen di titik A sama dengan 0. Ya. Sigma momen titik A sama dengan 0. Ini ada reaksi MA yang kita misalkan berlawan arah jam. Kita tulis minus MA. Kemudian ada gaya P kali L terhadap titik A itu. Tambah P kali L sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, maka MA itu sama dengan P dikali dengan L. Nilainya positif, MA itu, maka momen itu berarti berlawanan arah jam. Gini. Jadi asumsi awal perhitungan bahwa MA itu berlawanan arah jam itu adalah benar. Ini adalah reaksi tumpuan yang dapat bekerja pada konstruksi jepit bebas akibat beban P di titik B. Kemudian lanjutkan dengan gaya-gaya dalam. Gaya horizontal tidak banyak dibicarakan karena memang beban yang bekerja hanya dalam arah vertikal. Jadi untuk gaya-gaya dalam horizontal pada balok itu tidak dominan. Yang dominan itu adalah gaya geser atau gaya lintang dan momen lentur. Jadi untuk gaya-gaya dalam,
kita hitung dari A sampai B. X-nya itu bekerja dari 0 sampai dengan L ya. Kita dapat sketsa itu, jepitnya. X itu bekerja begini, kemudian ada reaksi VA sini, ada gaya MI, momen ya. Kemudian X itu berjalan dari A sampai B. Ini. Kemudian gaya geser itu gaya galus batang, gaya geser itu sama dengan VA yang besarnya adalah B. Konstan dari A sampai B. Konstan dari A sampai dengan B. Kemudian momen gaya kali jarak. Jadi ada VA kali X, ya. VA dikali dengan X kurang MA. Kenapa kurang? Karena MA itu berlawan arah dengan arah jarum jam. Kita input nilainya VA itu P kali X, VA itu P kali X, kurang MA itu adalah PL. Jadi ini adalah persamaan linear atau persamaan garis ya. Sedangkan untuk gaya geser itu adalah konstan. Kita tinggal input X sama dengan 0, akan dapat momen di titik A itu sama dengan minus PL. Kemudian input juga untuk X sama dengan L. Kalau kita input X sama dengan L sini, akan dapat momen di titik B itu sama dengan kalau di input nilainya 0. Inilah perhitungan gaya geser dan momen yang bekerja pada konstruksi pit bebas akibat beban P di titik B. Nah, dalam perhitungan gaya dalam, selain ditinjau dari titik A sampai titik B, kita juga boleh meninjau dari titik B sampai titik A. Jadi arah tinjauannya itu dari kanan ke kiri, yang boleh saja. Kalau kita mau meninjau dari B sampai A, B sampai A ya. Jadi X-nya itu dari titik B sampai titik A. Memang dia lebih sederhana karena hanya ada satu 1P yang bekerja. Jadi kalau ini baloknya, ini gaya P-nya begini. Dan X-nya itu bekerja dari titik B ke gitu. X, sisi X. Gaya geser itu gaya lurus batang ya. Jadi kita tinggal tulis Q sama dengan P tentu. Kemudian ini dari B sampai A itu konstan. Dari B sampai titik A. Konstan. Ini konstan. Sama maksudnya. Kemudian persamaan momen menjadi lebih sederhana karena hanya merupakan satu fungsi, satu beban yang memiliki jarak terhadap posisi X, itu adalah P kali X ya. Sehingga bisa diinput X sama dengan 0, maka momen di titik B sama dengan 0, kemudian X sama dengan L, sini X sama dengan L, maka momen di titik A itu adalah minus ya, karena P itu walaupun P momen itu momen positif, tapi karena arah tinjauan dari sebelah kanan, maka tandanya dibalik, jadi ini minus. Demikian juga gaya geser, karena arah tinjauan dari sebelah kanan, jadi tandanya dibalik.
Kalau dia searah jam-jam, negatif, karena arah tinjauan dari sebelah kanan. Biasanya kita arah tinjauan dari sebelah kiri ke kanan, jadi momen itu searah jam-jam positif. Tapi dalam kasus ini karena arah tinjauan dari sebelah kanan, maka kalau dia searah jam-jam justru negatif. Nah, jadi kalau kita hitung MA itu adalah minus P kali L. Inilah ini persamaan garis. Inilah perhitungan gaya-gaya dalam cantilever beam akibat beban P di titik B. Baik arah tinjauan dari sebelah kiri maupun sebelah kanan nilainya sama. Nah, selanjutnya kita gambar diagram gaya geser dan momen lentur. Kalau kita gambar, model gambarnya seperti ini ya. Konstruksinya digambar, titik A itu jepit, kemudian ada beban di titik B, beban terpusat. Kemudian kita gambar dengan garis bantunya itu. Kemudian titik B juga begitu, di ada alat bantu, garis bantu ya. Kemudian akibat beban P yang bekerja di titik B, maka di titik A itu ada reaksi. PA yang besarnya adalah P. Kemudian ada momen. PA itu adalah besarnya PL ya. Oh ya, jarak dari A sampai B itu adalah L ya. L ya. Nah, gambar gaya geser itu adalah konstan dari A sampai B sama besarnya. Besarnya adalah P. Kemudian untuk bidang momen, harganya negatif, jadi nilainya ada di atas. Gambarnya seperti ini. Ini garis bantunya, kemudian bidang momen itu adalah linear, titik B di 0, dan titik A itu adalah besarnya adalah PL ya. Ini gaya geser. Ini adalah reaksi VA sama dengan P. Kemudian di sini ada beban P ya. Ini momen di B itu sama dengan 0. Dan momen di A itu adalah PL ya. Ini adalah konstan. Konstan maksudnya itu sama dari A sampai B. Kemudian ini adalah linear. Linear artinya berbentuk garis. Inilah persamaan, inilah gambar gaya geser dan gambar momen lentur konstruksi balok terjepit titik A dan bebas titik B dibanding dengan beban terpusat titik B dibanding dengan beban terpusat di titik B. Inilah penjelasan saya. Terima kasih.